A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Ratna Dewi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku sekarang ingat, Dek. Coba cerita kalau gitu, Bang. Aku tadi di stop oleh Mbok Dariam di jalan. Seperti biasa, dia pasti ingin memberikan makanan untukmu, Dek. Lalu aku terima saja. Setelah aku ingin berlalu, aku sempat menoleh lagi ke arah Mbok Dariam itu untuk sekedar pamit. Ternyata aku begitu dikejutkan dengan sosok Mbok Dariam yang tiba-tiba berubah. Berubah jadi apa, Bang? Power Ranger ya? Bukan. Dia pun mengeplak pundakku. Aku serius loh, Dek. Dia berubah jadi menyeramkan, dengan banyak darah yang menetes dari wajahnya. Terus semua gelap, dan aku gak tahu lagi apa yang terjadi. Lemah banget sih, Bang. Lihat kayak gitu aja langsung pingsan. Ngeri loh, Dek. Kamu sih gak pernah lihat kayak gituan. Kata siapa, Bang? Malah mungkin aku lebih sering lihat yang kayak gitu. Aku pengen pingsan sih, tapi entah kenapa aku gak bisa. Jadi dengan terpaksa aku lihat semua kengerian itu dengan sadar. Aku pun mulai menceritakan kisah yang pernah aku alami selama aku hamil. Sampai yang terakhir kali kejadian di rumah Mbok Dariam itu, tak lupa juga aku ceritakan. Dia hanya terbelalak mendengarkan ceritaku itu, dengan sesekali menelan salivanya sendiri. Kok cerita kamu lebih ngeri ya, Dek? Makanya, Bang, setiap kamu bawa makanan pemberian nenek tua itu, aku gak mau makan. Maaf ya, Dek. Selama ini abang yang gak peka. Abang pikir karena kamu gak suka dengan orangnya, makanya gak mau terima semua pemberian dari Simbo itu. Iya, Bang. Aku juga minta maaf karena selama ini gak pernah cerita sama abang. Karena aku takut abang kepikiran terus, lalu mengganggu kerjaan. Ini aku lakukan demi buah hati kita, tidak lain. Terlalu lama mengobrol, kami pun tak sadar kalau perut mulai keroncongan. Aku sengaja menunggu Bang Raihan pulang untuk makan bersama. Karena entah kenapa kalau makan sendirian itu kurang nikmat rasanya. Mari kita makan, Bang. Nanti akan aku buatkan kopi, ucapku. Ayo, abang pun sudah lapar. Selesai makan malam, Bang Raihan lantas bertanya, Papa dan Ibu di mana, Dek? Kok dari tadi gak kelihatan? Aku pun langsung tersentak. Iya, tadi si Bapak tahlilan dan Ibu bantu-bantu di sana. Tapi harusnya jam segini udah pulang ya, Bang. Aku pun berjalan ke arah belakang. Kubuka pintu dapur untuk sekedar melihat keadaan rumah Yudarmi. Apa memang belum selesai tahlilannya? Pikirku. Kuperhatikan sekitar sana tak ada orang lagi. Semua sudah sunyi. Di sana sudah sunyi, Bang. Tapi kenapa Papa dan Ibu belum juga pulang ya? Tanyaku pada Bang Raihan.
Tapi tunggu dulu, siapa yang ada di samping rumah Yudarmi itu? Bang, bang sini deh. Itu siapa sih yang berdiri di samping rumah Yudarmi? Bang Rehan lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menghampiriku. Ia pun memperjelaskan penglihatannya. Lalu, itu kan bapak dan ibu, Dek. Tapi satu lagi siapa yang gelap gak kelihatan? Bang Rehan lalu mengucak matanya untuk memperjelas pandangannya. Namun, itu seperti Mbok Dariem, Dek. Aku pun tersentak mendengar ucapan Bang Raihan dengan menyebutkan nama yang belakangan ini membuatku risau. Mau apa lagi sih nenek tua itu, Bang? Gak tahu. Kita pantau saja dari sini, Dek. Aku terus memandangi mereka bertiga. Tidak ada hal yang mencurigakan yang kulihat sejauh ini. Malah kulihat Mbok itu telah meninggalkan kedua orang tuaku yang kini mulai berjalan pulang dengan membawa bungkusan plastik hitam yang ditenteng ibu. Aku curiga, Bang, dengan barang bawaan ibu. Pasti dari Mbok Gendeng itu, ucapku sekenanya. Assalamualaikum. Suara itu terdengar dari bibir keriput bapak dan ibu yang telah termakan usia. Waalaikumsalam, ucapku dan Bang Raihan. Kami yang sengaja menunggu bapak dan ibu di ruang tamu itu pun langsung bertanya, ibu bawa apa? Oh, ini nak. Ini pemberian dari Mbok Dariem. Katanya isinya peralatan bayi. Aku pun duduk beradu pandang dengan Bang Raihan, lalu menarik nafas dalam dan menghempaskannya dengan kasar. Hatiku tetap saja tidak tenang dibuat Mbok itu. Bu, aku kan masih hamil sekitar 5 bulan. Bukannya Pak Mali ya beli ataupun diberi peralatan bayi kalau belum umur 7 bulan. Memang iya sih, nak. Tapi kalau kamu ikhlas menerimanya, ya tidak akan terjadi apa-apa. Itu kan hanya mitos saja. Gimana mau ikhlas, Bu? Kalau nantinya barang ini kuterima, Mbok itu malah meminta sang cabang bayiku sebagai bayarannya, pikirku. Tapi kalau aku nggak mau barang itu, nggak apa-apa kan, Bu? Iya, nggak apa-apa, nak. Coba kamu buka aja dulu apa isinya. Aku pun menuruti perintah ibu. Mungkin dia juga sedikit penasaran dengan isi bungkusan ini. Kubuka plastik berwarna hitam itu dengan perlahan. Kulihat ada beberapa setel baju, popok dan kain bedong. Perasaanku semakin tidak enak saat membuka bungkusan itu. Bu, aku tak ingin terjadi apa-apa dengan bayiku. Meskipun itu hanya mitos, tak masalah kan jika aku ingin mengikuti tradisi leluhur kita itu. Aku ingin menolak peralatan itu, Bu. Boleh, nak. Bagus kalau kamu tak melupakan tradisi itu. Tapi daripada barang itu kamu buangkan, sayang, akan lebih bagus jika kamu berikan pada orang yang juga mempunyai bayi. Iya, Bu. Besok aku akan berikan barang-barang ini kepada Mbak Cynthia. Kebetulan dia baru saja melahirkan anaknya seminggu yang lalu. Ibu hanya mengangguk dan tersenyum, mengiyakan ucapanku barusan, lalu berlalu untuk ke kamar. Istirahat yuk, Dek. Rasanya aku capek sekali. Iya, Bang. Aku pun membawa plastik hitam itu ke dalam kamar yang niatnya akan aku berikan pada orang lain. Sebenarnya ada barang pemberian Mbok Dariem itu ada di dalam rumah saja. Sudah membuat aku ngeri. Namun bagaimana lagi? Hari juga sudah cukup larut untuk sekedar bertamu.
meskipun membawa buah tangan. Sekejap saja Bang Raihan sudah tidur. Aku masih betah dengan mata bulat yang masih bertahan untuk terbuka. Tak kurasakan ngantuk sama sekali. Malam ini cukuplah hening, sunyi tak ada suara. Bahkan binatang malam pun enggan untuk mengeluarkan suara merdunya. Suara detik jam terasa menggelitik telinga, hingga mataku pun terhanyut dan terbawa untuk memejamkan mata. Suasana yang tenang itu seharusnya dapat membuatku tertidur nyenyak. Baru saja mata ini terpejam, aku kembali dikejutkan dengan suara gedoran dari dalam lemari. Mataku pun sontak kembali terbuka. Namun kenapa tubuhku serasa berat ya? Seperti ada yang menindih. Namun tak dapat kulihat apapun yang ada di tubuhku ini. Lidahku terasa kaku dan sulit untuk berbicara. Aku masih dapat tenang dalam keadaan ini. Namun tiba-tiba jantungku kembali berdetak kencang saat sosok tangan misterius menyelinap dari bawah kelambu. Tangan itu hitam dengan penuh luka melepuh, dengan darah yang menetes dari sela jari-jari kukunya yang tajam. Namun hanya tangan itu yang kulihat, tanpa ada wujud tubuh. Bahkan bayangan dari balik kelambu pun tak aku temukan. Tubuhku masih serasa membatu. Aku pun kembali menggigil. Karena rasa takut ini tak dapat untuk kukuasai saat tangan mengerikan itu mengelus perut buncitku. Yang aku ingat dari tangan itu adalah dia memakai gelang seperti besi, tepat sama persis dengan gelang milik nenek tua itu. Tangan hitam itu masih tetap mengelus perutku hingga aku teringat. Bisa-bisanya aku tadi lupa untuk membaca doa sebelum tidur. Aku pun lalu membaca doa dengan dalih semoga cepat dibebaskan oleh gangguan tangan hitam itu. Namun semakin jauh aku membaca doa, maka semakin kencang tangan itu mengelus perutku. Dengan sedikit kurasakan tekanan, membuat nafasku serasa sesak. Aku terus saja membaca doa andalanku, yaitu Al-Fatihah, 3 Qul, dan ayat kursi. Belum lagi selesai ayat terakhir ku baca, nafasku terasa tercekat. Perutku sangatlah sesak karena tangan hitam itu terus saja menekan, dengan masih sesekali mengelusnya. Tak berhenti di situ. Setelah aku selesai membaca semua ayat Al-Quran, tangan hitam itu malah mencakar dan sedikit menusuk perutku dengan kuku tajamnya. Begitu sakit yang kurasakan. Air mata menetes dari sudut mata hingga Allahu Akbar. Tangan itu pun hilang. Segera ku usap keringat yang membasahi wajah juga dengan bajuku. Berkali istighfar ku ucapkan. Karena aku masih diberi keselamatan. Bersyukur terus dalam hati. Karena tak mampu lagi bibir ini berucap. Nafasku terus saja memburu dengan jantung yang masih berdetak kencang. Kurasakan perih dan sakit pada bagian perut. Aku pun menyibak baju longgar yang aku kenakan. Terdapat goresan dan luka bekas tusukan kuku yang dilakukan tangan menyeramkan itu. Sedikit ngilu dan berdenyut rasanya. Lalu samar ku dengar deru orang yang sedang berlari seperti sedang menjauh. Dengan masih sedikit bergetar, aku beranikan diri untuk mengintip dari celah jendela kayu yang mulai lapuk termakan waktu. Kudekatkan mata ke lubang kecil itu, dan benar saja, ada seorang laki-laki yang berlari. Namun karena larinya cukup pelan dan belum terlalu menjauh, maka aku masih dengan jelas melihat orang itu tepat di belakang. Namun tiba-tiba laki-laki itu menoleh ke belakang, tepatnya ke arah jendela tempatku mengintip saat ini. Aku pun begitu terkejut ketika aku mengenali sosok laki-laki itu. Namun wajahnya cukup hancur karena seluruhnya hitam, melepuh, dengan kulit yang sebagian ada yang mengelupas putih, menampakkan daging seperti yang matang dan hangus. Kalian tahu sosok itu siapa? Ya, benar.
Dia adalah Aji anak Mbotariam yang beberapa tahun lalu meninggal karena hangus terbakar. Dek, jantungku tersentak. Bukannya dia sudah meninggal. Kenapa dia bisa datang kemari? Pikirku. Sontak bulu kuduku meremang mengingat kejadian beberapa tahun lalu yang dialami Aji. Karena sebenarnya Aji itu adalah teman sekolahku waktu duduk di bangku SD dulu. Lalu ia putus sekolah karena ia harus membantu kedua orang tuanya mencari nafkah. Aku pun sontak terduduk karena sangat lemas. Aku kembali merebahkan tubuhku yang jiwanya sangat lelah. Lelah dengan semua kejadian yang kualami membuat kesehatanku sangat terganggu. Kenapa semua ini harus aku alami? Setelah kejadian itu aku pun berulang kali membaca doa-doa yang aku bisa. Hingga rasa kantuk pun hinggap kembali di pelupuk mata. Berkali-kali aku menguap. Namun bayangan wajah Aji seakan-akan melayang terus dalam pikiranku. Karena raut wajahnya seperti orang yang ingin menyampaikan sesuatu. Hingga sekejap saja aku pun mulai terpejam. Saat itu aku sedang duduk tepat di depan teras seperti biasa. Sore hari yang tenang sambil menunggu orang yang kukasih pulang dari tugasnya. Lalu, "Assalamualaikum." Suara salam pun terdengar dari seorang laki-laki muda dengan berkulit sawo matang, dengan badan kurus tinggi. "Waalaikumsalam." Lalu aku pun menoleh ke arah sumber suara itu. "Aji, ada apa Ji? Tumben kamu datang kemari." "Aku mau minta tolong sedikit sama kamu, Ratih. Tolong aku untuk menghentikan perbuatan ibuku." "Emang ibumu kenapa, Ji? Lalu aku harus berbuat apa untuk menolong kamu?" "Aku gak mau lagi ada korban, Rat. Udah cukup banyak anak-anak yang jadi tumbal termasuk aku dan Ijal." Mataku sontak terbelalak mendengar perkataan Aji. "Astagfirullah. Jadi kematian Ijal itu adalah perbuatan ibumu?" Aji hanya mengangguk. "Bahkan banyak lagi anak-anak yang sudah jadi tumbal, Rat. Maka dari itu aku minta tolong sama kamu untuk bantu." "Gimana caranya? Sedangkan aku sekarang sedang hamil, Ji." "Kamu tenang aja, Rat. Aku akan bantu kamu bagaimana caranya supaya ibuku lekas berhenti dari perbuatan maksiat itu." "Lalu bagaimana dengan nasibku, Ci? Bukankah janin yang aku kandung pun menjadi salah satu dari incaran ibumu? Apa kamu bisa bantu untuk melindungi aku juga?" "Kalau untuk melindungi janinmu aku tak bisa. Namun aku akan beritahu kamu dengan perantara mimpi jika kamu sedang dalam keadaan bahaya. Namun kamu akan aman jika semua pemberian dari ibuku kamu buang. Jangan pernah kamu pakai untuk keselamatan kamu dan bayimu. Apalagi kamu berikan pada orang lain. Namun jika makanan, boleh saja kamu makan. Asal jangan pernah lupa untuk berdoa. Dengan doalah, semua hal buruk akan lenyap. Jadi, kamu mau aku berbuat apa, Ji?" "Di malam satu suro, tugasmu hanya mengambil foto yang sengaja diletakkan ibu di dekat sesajen, tepatnya di kamar depan yang bertirai hitam. Dan pada waktu satu suro itu, kamu telah melahirkan anakmu. Karena malam itu terjadi sekitar beberapa bulan lagi, bukan? Kenapa ada foto di kamar itu, Ji?" "Iya, agar Raja Jin tahu jika itu adalah tumbal persembahan untuknya. Lalu di malam itu juga, sang anak harus ada di dalam rumah
agar Raja Jin mampu mencium bau darah anak itu, supaya si Raja Jin dapat menemukannya saat anak sudah berlalu dari rumah. Karena sang korban akan dihabisi di luar rumah, agar tak ada orang yang curiga. Aku pun mengangguk mendengar penjelasan dari Aji. Hingga sekejap kemudian, hingga aku pun tak sadar jika Aji telah tiada di dunia. Aku terhenyak dan terbangun dari tidur. Keringat kembali membasahi tubuhku. Aku kembali bergetar, dan ternyata aku hanya mimpi. Aku pun mengingat semua pesan yang disampaikan oleh Aji. Apa mimpiku adalah tanda bahwa aku harus mengakhiri semua perbuatan dari Mbok Taryam, tepatnya ibunya Aji. Sontak kepalaku pun langsung pusing mengingat semua kejadian itu. Pantas saja sosok Aji datang ke rumah tadi malam. Apa dia ingin menyampaikan pesan itu ya? Pikirku. Tapi kenapa penampilan Aji tadi malam dengan yang ada dalam mimpiku sangatlah berbeda. Tadi malam sosoknya sama persis dengan keadaan Aji saat meninggal tempo lalu. Namun saat berada dalam mimpi itu, tubuhnya masih sangat mulus, seperti waktu dia sehat dulu. Aku pun menggigil dengan pemandangan yang berputar-putar. Kepalaku sangat pusing dengan suhu tubuh panas. Aku yang menggigil cukup keras, sontak membangunkan Bang Raihan yang sedang tertidur itu. Dengan mata yang masih dikucek ia pun bertanya, "Kamu kedinginan ya, Dek? Kok menggigil banget seperti itu?" "Sepertinya aku demam, Bang," ucapku, lalu aku pun menceritakan kejadian yang tadi malam. Bekas cakaran makhluk yang hanya terlihat tangannya itu, serta mimpi yang baru saja aku alami pun tak luput pula aku kisahkan. Mata Bang Raihan pun terbelalak mendengar cerita dariku. "Coba nanti abang tanya saja pada Pak Kiai Husin. Apa itu hanya bunga mimpi? Apa memang benar begitu cara menghentikan dari kelakuan jahat Mbok Taryam itu?" Aku pun mengangguk. Jam pun menunjukkan masuk waktu subuh. Gegas Bang Raihan mandi untuk pergi ke musola menunaikan kewajibannya. "Abang mau ke musola dulu, Dek. Mungkin pulangnya agak terlambat. Karena abang mau tanya pasal mimpi itu pada Kiai Husin sehabis subuh nanti. Kamu istirahat saja, karena hari ini aku tidak kerja. Jadi aku yang akan mengerjakan pekerjaan rumah." "Iya bang, hati-hati." Bang Raihan hanya tersenyum dan berlalu pergi. Karena suara azan pun sudah berkumandang. Sudut pandang Raihan. Aku pun buru-buru untuk berangkat ke musola dengan sedikit berlari. Karena suara azan subuh sudah terdengar. Biasanya aku akan berjalan kaki saja, karena jarak musola dengan rumah tidaklah jauh. Sampai di musola aku pun langsung masuk, karena sebelumnya aku telah berwudu dulu dari rumah. Sholat pun akhirnya dimulai dengan Pak Kiai Husin lah sebagai imamnya. Setelah sholat telah kami tunaikan, beberapa bapak-bapak pun langsung berlalu untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Aku sengaja menunggu Kiai Husin di teras musola, hingga akhirnya Kiai itu pun keluar dan menutup kembali pintu musola yang terbuat dari kaca itu. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam, Nak." Pak Kiai pun duduk tepat di hadapanku. Lalu, "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" "Maaf sebelumnya Pak Kiai. Saya hanya ingin bertanya pasal mimpi dari istri saya." "Istri kamu mimpi apa emangnya, Nak Raihan?" Aku pun menceritakan semua kejadian yang sebelumnya telah terjadi pada istriku Ratih, serta mimpi yang dia alami. "Apakah itu hanya bunga mimpi? Atau memang itu adalah pertanda yang diberikan oleh almarhum Kiai?"
Alhamdulillah nak, jika kalian telah mengetahui siapa pelakunya. Dan benar saja, kalian bisa menghentikan kelakuan jahat dari Mbok Taryam dengan cara yang telah dijelaskan persis seperti dalam mimpi itu nak. Namun yang dapat menghentikannya, ia hanyalah istri kamu. Karena dia memiliki kodam yang mampu melindungi dirinya dari gangguan yang berbau mistis. Tugas kamu hanya bisa sekedar mengantarnya sampai depan rumah dan tidak boleh sampai ikut ke dalam rumah. Kenapa saya nggak bisa masuk, Kiai? Iya, karena darah kamu itu adalah darah anak pertama yang bisa saja nanti tertukar dengan calon tumbal tersebut. Jantungku pun berdetak kencang. Yang benar saja aku adalah anak pertama dalam keluargaku. Darah anak pertama. Iya, bau darahmu akan mengundang selera makan jin itu. Namun bukanlah darah yang akan dimakan oleh jin itu, namun jantung. Jadi untuk menjaga keselamatan kamu juga, kamu harus menemaninya hanya sebatas sampai depan rumah. Lalu selebihnya akan dilakukan oleh istrimu sendiri. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.